Selamat pagi Bapak Ibu saudara yang diberkati Tuhan. Kiranya kasih, karunia Tuhan, rahmat Tuhan selalu baru bagi kita pada pagi hari ini, puji Tuhan. Saya memberi judul renungan pada pagi hari ini yaitu menantikan Tuhan dengan kesetiaan. Seringkali kita ini bingung dan seringkali kita tidak bisa berpikir karena segala sesuatu yang berkaitan dengan masa kini, dengan masa datang, itu seringkali ada terlintas dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, apa yang kita doakan, apa yang kita cita-citakan, apa yang kita harapkan, seringkali itu berbeda dengan kenyataan yang datang dalam kehidupan setiap kita. Atau bahkan jawaban Tuhan, segala sesuatu yang kita doakan, itu dijawab Tuhan, seringkali juga melebihi apa yang kita doakan, melebihi apa yang kita inginkan. Ya benar bahwa apa kata firman Tuhan itu? Rancangan Tuhan itu jauh beda dengan rancangan setiap kita. Bahkan jalan-jalan Tuhan pun tidak dapat diselami oleh pemikiran kita sebagai manusia. Sangat tinggi, sangat jauh. Coba kita ingat kembali setiap doa-doa kita yang mana yang dijawab Tuhan. Doa kita yang mana yang tidak dijawab Tuhan. Atau bahkan apa saja jawaban doa yang Tuhan berikan bagi setiap kita melebihi apa yang kita inginkan dalam kehidupan kita. Lebih dari semuanya itu, Tuhan nyatakan kepada setiap kita. Sebenarnya Tuhan itu merindukan di dalam diri kita sebagai umat-umat Tuhan. Di dalam hidup kita, Tuhan merindukan semakin kita ini percaya kepada Dia. Semakin kita ini bergantung hanya kepada Tuhan. Semakin kita mempercayakan diri kita hanya kepada Tuhan. Kita bisa hidup saat ini. Kita hidup karena kita percaya kepada Tuhan. Tuhan selalu menyatakan kerinduannya Bapak Ibu Saudara bagi setiap kita. Dia nyatakan kerinduannya yang besar. Dia nyatakan kerinduannya yang mulia kepada setiap umat-umatnya yang percaya kepada Dia. Tetapi karena rancangannya sangat jauh dengan kita, beda jauh. Maka seringkali kita sebagai umatnya menanggapi itu dengan kekeliruan. Menanggapi itu dengan kesalahpahaman kita kepada Tuhan. Bahkan segala situasi yang kita hadapi, ada masalah, ada tantangan yang tidak mampu kita selesaikan. Kita seringkali salah paham dengan Tuhan. Mari kita baca di dalam Habakuk 2 ayat 1-4. Orang yang benar akan hidup oleh karena percayanya. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Lalu Tuhan menjawab aku demikian. Tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar akan hidup oleh percayanya. Puji Tuhan. Ketika kita baca ini Habakuk, kita lihat Habakuk adalah seorang nabi Tuhan yang hidup sejaman dengan Nabi Yeremia. Tetapi pemberitaan mereka tekanannya berbeda. Nabi Habakuk dia menekankan ketidakadilan dan kejahatan yang dilakukan oleh bangsa Kasdim. Tetapi Nabi Yeremia dia memperlihatkan hukuman atas dosa-dosa Yehuda yang juga dilaksanakan oleh bangsa Kasdim. Kalau kita lihat di dalam kitab Habakuk, ada pertanyaan-pertanyaan Habakuk yang berbau keluhan yang disampaikan kepada Tuhan. Dia bertanya mengapa orang Kasdim, bangsa yang jahat, mengapa dipakai Tuhan menjadi alat untuk menghukum bangsanya. Tapi sebenarnya apa yang disampaikan oleh Habakuk ini, dia sebenarnya mempertanyakan di manakah keadilan Allah, mana keadilan Allah. Tetapi kita lihat di ayat ini, kita bisa melihat, kita bisa mencontoh, kita bisa meneladani Habakuk. Karena apa?
Di tengah-tengah keraguan Habakuk, di tengah-tengah situasi yang berkesan meragukan, yang tidak ada kepastian di dalamnya, tetapi Habakuk memiliki satu tindakan yang luar biasa, yaitu dia mau menantikan jawaban dari Tuhan. Kita bisa lihat di ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Di sana dikatakan, aku mau meninjau untuk menantikan, untuk melihat, menunjukkan satu aktivitas, satu sikap hati seseorang yang begitu mengharapkan sesuatu dari Tuhan. Habakuk masih memiliki kesadaran, dia memiliki respon yang baik. Dia datang ke menara jaga, dia mengharapkan sesuatu dari Tuhan, dan di sana dia tetap mengarahkan hatinya hanya kepada Tuhan saja. Kemudian kita perhatikan lagi di ayat yang kedua, di sana dikatakan, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah pada loh-loh. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, penglihatan yang Habakuk lihat harus dicatat, harus dijelaskan kepada seluruh umat. Supaya apa? Supaya semua orang tahu jawaban Tuhan itu. Supaya orang yang membacanya masih bisa meneruskan perkataan itu, masih bisa menjalankan kehidupannya. Dan apapun situasi yang dihadapi, yang terjadi, ingat bahwa firman Allah tidak akan kembali sia-sia. Firman Allah akan tergenapi dalam setiap kehidupan manusia. Di ayat yang ketiga dikatakan penglihatan itu masih menanti saatnya. Jadi ayat ini menerangkan kepada setiap kita bahwa penglihatan itu memang ada di dalam taraf dinantikan, tapi itu akan segera datang, akan sungguh-sungguh datang dan tidak akan bertangguhkan lagi. Artinya Bapak Ibu Saudara, akan direalisasikan dalam kehidupan setiap kita pada masa tertentu. Jadi setiap orang percaya harus punya sikap untuk menantikan dengan penuh kesabaran, menantikan dengan keteguhan hati. Di ayatnya yang keempat dikatakan, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Dikatakan ketika orang itu membusungkan dada dan tidak lurus hatinya, artinya orang itu sombong dari dalam hati. Kalau kita lihat hati itu akan menunjukkan keseluruhan dari kehidupannya. Tetapi orang yang benar adalah orang yang secara praktis dia melakukan, menuruti petunjuk dan kehendak Tuhan dalam kehidupannya. Jadi bagaimana seseorang itu dapat hidup oleh percayanya? Arti kata percaya di dalam bahasa Ibrani dikatakan ada keteguhan hati, ada kebenaran, ada kesetiaan, dan itu harus dimiliki oleh orang-orang percaya, orang-orang benar yang seperti ini. Dikatakan orang-orang benar yang memiliki keteguhan hati, memiliki kebenaran, kesetiaan di dalam menantikan Tuhan, maka orang benar itu akan hidup. Dan pengharapan yang dimiliki oleh orang benar itu, pengharapan itu akan membawa mereka untuk mereka dapat melihat janji-janji Allah itu terrealisasi. Janji Allah itu nyata dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Puji Tuhan. Di ayat yang terakhir di sana dikatakan, lalu bagaimana dengan orang yang tidak lurus hatinya? Orang seperti ini tidak akan selamat. Orang-orang yang sombong tidak akan mendapat pembelaan dari Tuhan. Tetapi orang yang benar, orang yang mau melakukan perintah Tuhan di dalam kesetiaannya, mau menanti-nantikan Tuhan, maka orang benar itu akan hidup. Orang benar itu akan memiliki kekuatan. Orang benar itu akan bersemangat di dalam hatinya. Puji Tuhan, mari kita mau belajar menjadi orang yang memiliki hati yang lurus dan benar di hadapan Tuhan dalam segala situasi, mulai dari saat ini, masa kini, sampai kepada masa yang akan datang. Berbahagialah orang yang menantikan Tuhan dengan penuh kesetiaan. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita, Tuhan memberkati juga setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada pagi hari ini. Mengajar kepada kami untuk kami tetap menanti-nantikan Engkau dengan penuh kesetiaan. Kami memiliki keteguhan hati dan kami memiliki kebenaran di dalam Engkau. Karena orang yang benar, kami akan hidup oleh percaya kami kepada Engkau. Kami akan bersemangat, kami akan dapat menghadapi segala situasi
di tengah-tengah dunia ini. Tuhan berkati jemaat Tuhan yang mendengar firman Tuhan ini Tuhan, biar mereka juga memiliki hati yang setia untuk terus menanti-nantikan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau menolong kami semua, umat-umat-Mu, supaya kami mampu, kami kuat, kami terus bersemangat menghadapi situasi yang ada saat ini. Saat ini kami menaikkan doa syafaat kami mau berdoa Tuhan untuk gereja kami, GPDIC OTW Temanggung, mulai dari Bapak Gembala, diaken, staf gembala, para pelayan-pelayan Tuhan, sampai jemaat Tuhan. Biarlah kami memiliki kesetiaan untuk kami melayani Engkau. Kami dipimpin oleh kuasa Roh Kudus untuk kami bersama-sama menggandar dan menopang pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami juga berdoa buat jemaat-Mu dimanapun mereka berada, kiranya mereka terus bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan, bertumbuh di dalam iman mereka, di dalam kesetiaan mereka, bertumbuh di dalam kepercayaan mereka kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan buat setiap masyarakat dan seluruh golongan yang ada Tuhan, untuk mereka bersama-sama terus menjaga kesatuan dan persatuan yang ada Tuhan, untuk bersama-sama menghadapi tantangan ke depan, tantangan politik yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa biar bangsa kami diberkati oleh Tuhan, bangsa kami di tengah-tengah resesi dunia ini Tuhan, bangsa kami menjadi berkat, bahkan terlibat langsung untuk dapat mengupayakan perdamaian, baik dalam konflik politik maupun di dalam konflik ekonomi Tuhan. Bangsa kami boleh menjadi bangsa yang diberkati oleh Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, ini yang menjadi doa dan sembahyang kami. Kami percaya Engkau mendengar dan Engkau menjawab setiap seru doa kami pagi hari ini. Kami mau berjalan, kami mau melangkah, kami mau terus tetap setia menanti-nantikan Engkau. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.